Digital citizenship atau kewarganegaraan digital mengajarkan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Kita perlu banget budaya digital yang sehat buat saling membangun dan bukan buat menjatuhin satu sama lain dengan cara yang gak sopan. Oke, anak-anak, sebelum dimulai webinar, kita harus kenalan dulu sama narasumber kita hari ini ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Berarti kita harus kenalan. Di sini Ibu akan membacakan dulu ya biodata dari narasumber kita hari ini. Beliau bernama Bapak Daniel Julian Tangkau, sarjana hukum, magister kenotariatan. Ya. Beliau merupakan alumni Gloria tahun 2011 sampai 2014. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga, jurusan hukum, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2, yaitu kenotariatan di Universitas Airlangga. Sekarang beliau bekerja di Tan Law Firm Surabaya sebagai managing partner. Nah, di sini Ibu akan coba share screen ya hasil kuesioner yang sudah kalian isi. Biar Pak Daniel punya gambaran nih, kira-kira zaman sekarang nih anak-anaknya seperti apa gitu ya. Singkat saja. Pertanyaan pertama, umur berapa kalian mulai mengenal dunia digital? Kebanyakan umur 5-10 tahun ya. Kemudian ini, berapa lama waktu yang kalian habiskan untuk membuka sosial media dalam satu hari? Kebanyakan 4-12 jam, hampir setengah hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, seberapa sering kalian menemukan komentar atau postingan seseorang yang mengandung ujaran kebencian atau hoax? Kebanyakan yang menjawab sering. Jadi kalau misalkan kalian ingin pertanyaannya dijawab langsung oleh Pak Daniel, nanti waktu di sesi Q&A, kalian bisa mengutarakan langsung ya. Nanti Ibu juga akan memilih pertanyaan-pertanyaan ini yang unik, yang sekiranya bisa dijawab oleh Pak Daniel. Kita langsung saja ya untuk masuk di sesi pertama yang akan dipaparkan oleh Pak Daniel. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuke. Saya ingin nyapa juga adik-adik semua di sini. Selamat siang semua. Jadi benar tadi Bu Nuke bilang, 10 tahun lalu saya sama seperti kalian. Juga di SMA. Semua berjalan begitu cepat dan ya kita syukuri saja kondisi saat ini pandemi makanya semuanya online. Ya ada plus minusnya lah, ada senangnya juga. Nah, harus disadari teman-teman. Digital kalian nih, kita ini hidup menurut saya itu beruntung. Kita benar-benar di masa transisi, mungkin saya di masa transisi, adik-adik lebih ke sudah masa yang lebih digital lagi daripada kita semua. Sama dengan kita bicara tentang digital citizenship, ya kan? Kita bersyukur kita bisa berada di masa yang bisa dengan mudah melakukan banyak hal. Sekarang kita mau cari pengetahuan itu sangat mudah loh. Kita tinggal Google, apa saja ada. Saya kalau mau belajar hukum, saya mau cari aturan, sekarang Google 5 menit dapat semuanya. Kalau saya belajar dari senior-senior saya, yang usianya 50 tahun, 60 tahun, mereka itu dulu harus ke toko buku, beli buku undang-undang, atau ke perpustakaan, nyari buku. Susahnya bukan main. Sekarang kita dimudahkan. Dan menurut saya semua itu ada masanya ya. Kita kalau bicara abad ke-15 sebelum itu, abad sekitar tahun 1500-an, era literatur itu sangat berkembang. Banyak penulis-penulis hebat pada saat itu yang kita nggak bisa bayangkan karya-karyanya. Setelah tahun 1500, abad ke-16-17, kesenian improve sangat luar biasa. Banyak musikal pemain-pemain musik yang gifted gitu, yang sangat terampil, dan kita nggak lihat saat ini kan ada orang-orang seperti itu. Di masa era 17, abad ke-18 dan seterusnya, perdagangan berkembang sangat pesat, penemuan global dunia, bagaimana orang berdagang dari menggunakan kapal dari satu benua ke benua lain. Nah, itu era-eranya ada. Masuk ke abad 19, perang. Semua sibuk, dunia sibuk dengan war. Nah, 20 tahun terakhir, kita mengenal
digitalization. Semua aspek digitalkan. Bahkan yang kita nggak pernah sangka-sangka, sekolah pun digital sekarang. Nah, itu menurut saya kita harus menjadi masyarakat yang cepat tanggap terhadap perubahan situasi ini. Kalau kita nggak ikut, kita tertinggal gitu loh. Tapi menurut saya ini sangat potensial, ya kan? Dulu saya ingat betul, kalau kita mau eskalasi ya, itu contoh misalnya kita mau berpolitik, mau jadi pejabat, ya kan? Kita harus masuk partai politik melalui proses panjang, paling umur 40 lah baru bisa masuk. Nah sekarang, kalau orang-orang yang bersuara bisa melalui media sosial dan sebagainya, itu bisa sampai langsung ke telinga di atas. Banyak makanya kita lihat sekarang anggota DPR dan sebagainya itu masih umur 20-an. Sangat luar biasa. Makanya dengan ada perkembangan ini, saya ingin tekankan ke adik-adik juga, kita semua harus belajar bagaimana sih legal aspek. Karena tentu semua fasilitas yang kita dapat, pasti itu berbantah dua. Pasti seperti koin ada dua sisi, ya kan? Ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, hukum itu di tengah mengatur semua ini. Itu makanya sangat penting kita belajar tentang legal aspeknya dari digital citizenship. Jadi, saya dulu juga sama kayak adik-adik. Kita nggak pernah mikir lah tentang, oh mungkin kita kena masalah atau apa. Kita hidup untuk hari ini saja. Iya kan? Kalau dulu masa SMP, SMA, kita pokoknya nggak mikirin hari besok. Nah, tapi dengan adanya digital, semua serba digital, dunia digital sekarang, kita harus mikirin hari besok. Kenapa? Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu katakan hari ini, bisa dipakai against you in the next year, in the next decades. Di waktu yang lain, kalian bisa juga dipakai semua yang kalian utarakan di media sosial. Makanya saya barusan baca buku, ini sangat bagus, buku tentang media sosial. Penulisnya ini ngomong, sebenarnya medsos ini nggak buruk. Banyak kan kita ngomong, ahli ngomong, wah media sosial ini memberikan dampak negatif bagi manusia. Media sosial ini sebenarnya hanya mengekspos manusia-manusia yang sebenarnya. Jadi kalau dulu, sebenarnya perilaku manusia dari dulu ya memang suka berbicara di belakang orang, dan sebagainya. Nah, sekarang medsos ini mempermudah orang untuk melakukan itu. Bagaimana kita bikin fake account, terus lakukan penghinaan, criticize ke akun-akun, supaya kita nggak diketahui. Sebenarnya dari dulu ya sama, surat kaleng, itu kan sama dengan surat kaleng konsepnya. Seperti itu. Nah, first case ya, teman-teman. Ini salah satu case klinik di Surabaya, Elviors Clinic. Itu ada juga seorang bernama Stella Monica ini, itu masih muda juga. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin dia sekarang baru masuk kuliah atau bagaimana. Dia itu ke klinik kecantikan, Elviors ini. Dia merasa setelah dia dari klinik itu, mukanya hancur malahan. Nah, dia chatting sama temannya personal di Instagram, terus dia upload chattingan dia sama temannya itu. Dia ngomong bahwa, oh ya dia curhat, ini dokternya gimana, ya menjelek-jelekan. Dalam arti dia bilang, saya kalau ke klinik ini selesainya mukanya tambah hancur, wah janganlah, mahal paketnya apa semua. Nah, next. Kalian lihat next apa yang terjadi pada dia. Dia di dalam situasi pandemi gini, harus repot-repot ke sidang, karena dilaporkan sama Elviors Clinic melakukan pencemaran nama baik. Nah, dia berdalil loh, kan saya konsumen ini. Persoalan kalian salah atau enggak, itu kan diputuskan di pengadilan nanti. Tapi kalian yang pasti, kalian sudah rugi duluan. Kalian harus ke sidang, karena berurusan dengan hukum. Makanya sejak awal, kalian harus belajar gimana caranya, setidaknya ya, bagaimana kalian bermedsos tahap pertama, ya kan? Supaya enggak bermasalah dengan hukum. Boleh kalian mengkritik, saya nggak mau kita membungkam anak-anak generasi muda. Generasi muda ini harus jadi generasi yang vokal, ya kan? Jadi tidak dibungkam sama sekali. Tapi bagaimana triknya supaya kalian nggak kena masalah hukum? Itu yang penting.
Karena masalah hukum kalian recordnya panjang gitu loh. Suatu saat kalian mau jadi apapun, mau kerja apapun, kalau di Google database kalian, oh pernah di sidang gini, orang mikir 2 kali pasti. Salah satu case lagi contoh. Nah, ini Tara Basro, salah satu influencer lah di Jakarta. Dia itu mengunggah foto-foto yang sifatnya body positivity ya. Itu orang, ya dia bisa dikatakan cukup mengekspos bodinya dia. Nah, sebagian orang menganggap dia ini melakukan upload sesuatu yang bersifat pornografi. Ya kan? Akhirnya dia dilaporkan ke polisi, tapi memang dia langsung take down fotonya. Jadi nggak diproses lebih lanjut. Nah, masalah-masalah seperti ini kan bisa merepotkan kalian semua kalau kalian nggak tahu aturan-aturannya. Next lagi. Nah, ini yang belakangan. Teman-teman dengar kan? Antara Dr. Louis sama siapa? Dr. Tirta. Dr. Louis ini menyampaikan bahwa dia nggak percaya COVID. COVID itu nggak ada. Semua orang justru masuk rumah sakit karena gagal interaksi obat, kebanyakan minum obat, antivirus, dan sebagainya. Semua itu yang menyebabkan kematian. Akibat statement dia itu, yang disiarkan di TV, tangkaplah dia. Bayangkan. Ya, karena dia nggak tahu triknya gitu loh. Dia ngomong terlalu statement bahwa dia menentang, saya nggak percaya COVID. Padahal COVID ini sudah ditetapkan sebagai wabah di Indonesia. Jadi siapa saja yang dianggap menghambat proses penanganan wabah ini, bisa dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang gitu loh. Harusnya dia statement bahwa menurut pandangan dia, ya kan, banyak masalah di interaksi obat. Dia nggak usah state bahwa dia nggak percaya COVID, bahaya itu. Itu yang contoh-contoh kasus ya, yang buat teman-teman. Next. Ya. 3 aspek utama. Tadi sebenarnya di video udah dijelasin. Kalian harus tahu, apapun yang kalian lakukan di medsos, satu itu jangan sampai muatannya ilegal. Kalau muatan ilegal, kalian meskipun kalian take down, ada yang capture, kena pasti, gitu loh. Nanti akan saya jelaskan apa itu muatan ilegal. Yang kedua, itu privacy matter. Kalian perlindungan terhadap data diri. Sebenarnya kalian tuh punya obligation melindungi data diri kalian sendiri juga. Contoh ya, yang umumnya di-upload di medsos tuh salah satunya tentang ulang tahun, kalian tanggal-tanggal lahir kalian, nama ibu, nama orang tua. Kalau kalian upload privacy itu dan orang yang pintar bisa mengetahui semuanya, nanti kalian kalau apply kartu kredit ya tahu ya, kartu kredit itu dia biasanya tanya satu, nama data ibu, nama ibu kandung, tanggal lahir, nama lengkap, alamat. Nah, kalau semua itu kalian umbar di medsos dan semua orang tahu, itu bisa jadi hal negatif juga untuk kalian. Ya kan? Bisa dipakai data pribadi kalian itu. Jadi ini harus kalian concern juga. Jangan semua itu di-share ke publik. Yang ketiga itu tentang perlindungan kekayaan intelektual, property right. Intellectual property itu kalian penting ya mengetahui ini sedikit banyak. Karena banyak account, baik itu di Instagram dan sebagainya, itu disable karena melanggar community guideline. Salah satunya misalnya kalian punya online shop, ya, kalian upload gambar dari Google yang kalian crop, misalnya tas LV, tas ini, kalian crop semua, kalian upload tanpa izin dari brand pemiliknya, pemegang merek ya, kalian bisa di-disable nanti, karena dianggap melanggar property right ini. Merek itu kan harus diregister, nggak boleh kalian pakai tanpa izin. Sama mungkin kalian juga tahu ya, kalau yang beragama Kristen, kalau banyak sekarang ibadah online, itu banyak kan lagu-lagunya, lagu-lagu yang nggak umum. Karena kenapa? Kalau kita pakai lagu-lagu umum, dan kebetulan si pemegang atau writernya, si pemegang hak ciptanya itu komplain, kok lagu saya dipakai, di-upload di live streaming atau di YouTube video ibadah,
dia bisa komplain, itu video di take down. Nah, itu loh, makanya pentingnya kalian belajar property right ini. Next. Nah, kalau ada yang tanya tentang aturannya apa sih terkait hal yang mau kalian upload di medsos atau bermedsos. Ini aturan hukum ya. Itu semua ini. Undang-undang ITE, ada tentang PP sistem elektronik, terus ketentuan Google, TikTok, Instagram, YouTube. Nah, ini aturan-aturannya. Saya nanti bahas satu aja paling tentang undang-undangnya ya. Adik-adik, next. Ini yang kalian harus sangat concern. Jadi apapun yang kalian upload, ya kan? Siapapun yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, itu bermuatan melanggar kesusilaan. Kesusilaan ini contoh ya, konten-konten yang sifatnya nudity atau memuat ketelanjangan. Itu kalau di Indonesia dianggap melanggar kesusilaan. Terus misalnya ada kekerasan, orang tua nampar anak apa dan sebagainya. Itu bisa dianggap melanggar kesusilaan. Itu kalian bisa bermasalah dengan pasal 27. Perjudian, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini istilah Indonesianya sebenarnya saya kurang setuju ya. Pencemaran nama baik. Lebih tepat tuh istilah-istilah di luar negeri yang dipakai defamation, slander. Jadi bagaimana kita ngeframe orang, memfitnah, sehingga menyebabkan nama baik orang itu tercemar. Misalnya kalian memfitnah orang, oh dia itu pembunuh, atau apa kalian edit fotonya dan sebagainya. Nah, itu pencemaran nama baik. Sedangkan kalian nggak bisa buktikan, bisa kena. Kalau kalian rajin baca berita, sekarang kan lagi rame tuh, salah satu kepala staf presiden, Pak Muldoko itu loh. Dia kan lagi berlawanan sama organisasi ICW karena dia dituduh, dia itu obat ivermectin tuh teman-teman, yang obat sekarang lagi hits itu. Dibilang dia itu yang produksi, ada terkait lah dan sebagainya. Nah, dia akhirnya laporkan orang-orang yang mencemarkan nama baiknya. Pemerasan atau pengancaman yang keempat. Ya, jadi kalau kalian memuat satu konten, ada unsur ini, kalian pidananya nggak dikit loh ini. Ini minimal 5 tahun. Jadi kalian bisa langsung ditangkap, ditahan. Ya, jadi hati-hati sekali. Next itu tentang pasal 28 tentang hoax, ya, atau hate speech. Hoax ini sebenarnya hoax yang ditujukan di Undang-Undang ITE ini lebih ke hoax yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan produsen. Misalnya dia bilang, oh ini saya jual ciki ini bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu hoax itu. Jadi bukan ditujukan untuk kalian. Kalau kalian tuh kenanya nanti Undang-Undang 1 tahun 46. Membuat berita yang menyebabkan onar. 10 tahun ancamannya. Hati-hati. Cuman ya, saya pahami juga biasanya hoax ini bahkan kebanyakan justru adanya itu di grup-grup WA keluarga malahan. Makanya kalian justru harus, kalau dapat berita atau apa, jangan segera forward. Kalian cek dulu di Google, gampang. Berita itu pasti langsung terkonfirm kok. Ini berita hoax atau enggak. Gitu. Pasal 29 sama, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Ditujukan secara pribadi. Ini yang bisa juga masuk tentang bullying ya. Nanti saya bahas sedikit soal itu. Next. Selain tadi saya bilang bahwa bisa melanggar undang-undang yang ancaman pidananya kalian tuh berurusannya sama negara, ya kan? Bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, 2 tahun, setahun, dan sebagainya penjaranya. Ini ada juga aturan sekolah yang kalian harus taati. Karena bagaimanapun juga aturan sekolah, kalian once you sign it, atau your parents sign it, orang tua kalian sudah sign, kalian tunduk pada aturan ini. Jadi, hati-hati kalian dalam bermedsos, ya kan? Itu bisa kena skors juga, 5 hari efektif. Kalau kalian bermedsos, merugikan diri sendiri, siswa, atau pihak lain sekolah. Tadi saya mungkin mau singgung sedikit soal bullying ya. Konsep bullying ini sebenarnya itu adalah tindakan kekerasan psikis atau fisik ya. Jadi bisa juga secara psikis. Terus-menerus menekan orang yang dilakukan oleh orang yang merasa terasosiasi lebih tinggi kedudukannya
yang dilakukan terus-menerus. Nah, itu bullying bentuknya banyak, tapi yang kalian harus hati-hati adalah soal pencemaran nama baik sama kekerasan tadi itu. Kalau kalian memojokkan teman kalian secara terus-menerus di media sosial dengan kalimat-kalimat yang bersifat pencemaran nama baik, itu kalian di samping bisa dituntut undang-undang, artinya bermasalah dengan negara, kalian juga bisa kena aturan sekolah. Nah, mungkin teman-teman kan merasa, wah saya kan Instagramnya private, atau saya kan share-nya ke grup WA tertentu aja, itu kan nggak banyak yang tahu. Terus gimana emang? Atau saya kan pakai buat fake account, baru saya lakukan kejahatan-kejahatan cyber ini. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Bisa jadi kalian masih lolos, tapi bukan berarti kalian nggak menyimpan suatu dosa digital. Karena kenapa? Segala yang kalian posting, mau pakai account apapun, itu sebenarnya emailnya bisa di-track. Jadi kalian kalau posting pakai apapun, kalian IP-nya bisa ke-track, email HP kalian ke-track, ya tinggal tunggu waktu, kalian bisa kena juga. Makanya contoh, kalau kalian tahu tentang kasus yang lagi in kapan hari, sekitar beberapa bulan lalu, tentang kasus Giselle ya, artis Giselle, itu kan gimana-gimana akhirnya ujungnya ketemu juga siapa yang menyebarkan dan sebagainya. Padahal semua kan anonimus awalnya. Akhirnya pasti ketemu siapa yang melakukan itu. Karena tracking itu digital, dunia digital ini tracking sangat mudah. Apalagi kalau orang yang punya akses. Di samping saya mau sampaikan tadi tentang resiko-resiko hukum ya, buat adik-adik semua. Sebenarnya kalian harus lebih concern tentang digital footprints atau digital evidence. Karena sebaik apapun semua aturan hukum, itu pasti ada loopholes. Tapi sebenarnya, kalian tuh harus punya sense of curiosity ya. Rasa keingin tahu, kenapa sih aturan-aturan ini dibuat? Sebenarnya itu untuk meningkatkan etika, bermoral kalian dalam bermedsos. Karena, seperti yang saya bilang, medsos itu mengekspos who you are. Kalian tuh nggak sekarang, tahun depan bisa dipakai semua yang kalian ngomong. Contoh, Mensos Juliari Batubara. Mungkin kalian nggak tahu siapa ini orang ya. Jadi dia ini Menteri Sosial yang tujuannya ngasih-ngasih bansos ya, situasi COVID ini. Beberapa tahun lalu waktu dia dilantik, dia ngomong bahwa intinya ya, saya nggak ingat persis kalimatnya, dia ngomong intinya, wah koruptor itu harus dihukum mati tuh. Dan itu kuncinya itu sebenarnya ada di kepalanya. Kalau kepalanya itu bersih, anak buah pasti bersih, dan sebagainya. Wah, korupsi itu sebenarnya bikin malu anak istri, dan sebagainya. Dia ngomong sendiri. Nah, ternyata beberapa bulan lalu ketangkep juga. Dia korupsi bantuan sosial. Meskipun belum diputus ya, tapi kan malu ini. Yang malu bukan cuma dia, istri, anak, semua malu semua. Karena dia punya digital footprint. Jadi, once you said something, remember, itu become a commitment, ya. Dan itu bisa dipakai suatu saat against you. Ini, ada juga remaja gaya-gaya di medsos. Dia bilang, oh, Jokowi nih, gue pasung. Ya kan? Gue tunggu 24 jam. Nggak bisa tangkap, gue menang. Ya kan, namanya Royson nih anak. Ternyata beberapa hari setelah itu ditangkap, dia sama bapaknya semua minta maaf dan sebagainya. Dan ini pasti jadi digital footprint. Suatu saat 5 tahun, 10 tahun lagi, pasti akan dipakai against dia. Jadi kalian harus sangat berhati-hati ya. Bukan berarti membungkam anak-anak muda. Anak-anak muda saya yakin banyak yang lebih hebat dari kita. Kalian semua ini nanti akan lebih hebat dari kita semua. Kalian suatu saat akan maju, ya kan? Suatu saat mungkin nggak lama lagi, 1-2 tahun lagi, kalian juga bisa akan duduk memberikan seminar ke adik-adik kalian. Dan kalau kalian baik atau you are good in bersosial media, do it gitu loh. Jangan dihambat juga. Kita orang-orang yang lebih tua nggak mau menghambat anak-anak muda untuk berkarya. Tapi kalian harus aware. Kalian harus setidaknya tahu. Jangan sampai kecerobohan karena ketidaktahuan itu membuat kalian jatuh dan seumur hidup dicap karena adanya digital footprint. Ya, terima kasih Pak Daniel ya, materi yang luar biasa sekali anak ya. Kita semua
dapat ilmu baru bahwa ternyata hukum itu bukan hanya berlaku di dunia nyata saja, tapi juga di dunia maya. Ya. Boleh berpendapat, boleh menyuarakan isi hatinya, tapi tetap sesuai dengan etika yang berlaku. Itu ya, Nana ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Oke, Audrey, 10 IPA 1. Silakan Audrey. Jadi gini, kan kita ada kebebasan berpendapat gitu kan. Nah, tapi yang kita anggap itu pendapat kita nggak terlalu buruk gitu. Kok tiba-tiba kita bisa kejerat hukum? Oke, jadi saya sangat setuju. Ya, generasi muda ini jangan sampai dibungkam freedom of speech. Ya, kalian harus bebas berpendapat. Tapi kalian harus ingat, pendapat kalian tuh berarti kan based on your thought kan. Itu yang harus kalian bedakan, based on your thought atau based on fact. Ya kan, berdasarkan fakta atau berdasarkan pendapat. Kalau pendapat, kalian harus ingat jangan sampai kalian mencemarkan orang lain. Ya kan? Contoh, saya berpendapat, oh, ini gubernur atau ini pejabat X ini mukanya jelek misalnya. Terus saya berpendapat itu di muka umum, wah ini dia ini mukanya jelek banget gini. Itu kan sudah masuk materi penghinaan, muatan penghinaan. Gitu loh. Pendapat kalian itu selalu berbalikan dengan hak orang lain juga. Apapun yang kalian sampaikan, selalu hak atas berpendapat itu ada juga di sisi lain koinnya adalah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Karena apa yang kalian sampaikan, terutama di medsos yang bersifat publik, itu bisa diakses semua orang. Sekarang kalau dibalik, ya kan? Mau nggak kamu misalnya nggak kenal seseorang, terus tiba-tiba dia berpendapat, jelek-jelekin lah tentang apa yang kamu lakukan dan sebagainya. Pasti kan kalian juga merasa nggak terima kan? Itu loh yang harus kalian pahami. Segala hak yang diberikan selalu berbanding lurus dengan kewajiban untuk menghormati haknya orang lain juga. Dan kalau saya boleh kasih saran, kalian kalau mau berpendapat apapun, mengkritisi misalnya sebuah kebijakan sekolah, mau kebijakan guru, boleh kalian kritisi. Tapi kalian juga harus sampaikan dengan itikat yang baik. Kalian boleh juga sampaikan, misalnya kasih kode di bawah. Ini disclaimer ya ini. Ini pendapat saya ya, disclaimer-nya tolong ini disclaimer. Nah, itu juga salah satu trik ya, supaya kalian nggak terjerat. Saya contoh, sekarang kan banyak ya trader yang beginner ngasih saran bahwa kalian beli saham ini, beli Bitcoin, beli ini dan sebagainya, bisa naik dan sebagainya. Nah, sekarang kan mereka umumnya selalu cantumkan disclaimer. Ini pendapat saya ya, jadi tolong jangan you claim. Nah, itu sangat penting. Bagus. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Adakah satu lagi penanya? Masih ada waktu? Boleh saya tanya? Wilson, silakan Wilson. Saya tanya. Jadi kan biasanya media sosial kan terkoneksi bukan hanya di Indonesia saja, kan? Bisa di seluruh dunia kan? Kan biasanya kan hukumnya Indonesia dan seluruh dunia kan beda semua ya kan? Jadi bagaimana kita menghadapi atau mengatasi itu semua gitu? Ya, baik Wilson. Luar biasa lagi pertanyaannya ini. Jadi memang hukum itu dibatasi oleh ruang lingkup, ya. Indonesia ya di Indonesia, di luar negeri, ya kan? Contoh misalnya di Indonesia kalian dilarang perbuatan sesuatu, tapi kalian di luar negeri kalian melakukan hal itu nggak apa-apa. Contoh misalnya kalau di Indonesia kalian apapun melakukan perjudian nggak boleh, dan itu melanggar aturan. Tapi kalian kalau ke Macau, kalian ke US, ke Las Vegas, and then kalian masuk ke kasino dan sebagainya, itu legal. Jadi sama dengan media sosial. Cuman yang kalian harus perhatikan, undang-undang Indonesia ini sebenarnya agak menarik. Karena kita punya asas nasional aktif. Jadi dimanapun kalian berada, mau kalian dimanapun, kalau kalian masih WNI, warga negara Indonesia, kalian mengunggah sesuatu di media sosial, sifatnya itu merupakan tindak pidana, kalian bisa ditangkap.
dan diadili di Indonesia. Cuman nanti persoalannya apakah Indonesia bisa nangkep atau enggak? Nah, itu saya nggak bisa ngomong, ya kan? Karena kalau ada jurisdiksi itu bisa ada problem. Tapi aturan, yes, kalau bisa kena. Makanya contoh kemarin ada seorang yang dari Jerman kalau nggak salah, anak muda juga itu, dia ngomong bahwa intinya melakukan penistaan lah terhadap agama Muslim, yang ngomong mengkomentari tentang agama Islam dan sebagainya, yang sifatnya sudah masuk ke penistaan, dicari dia, sampai Interpol cari dia. Padahal kan dia lakukan itu di Jerman. Kenapa kok Indonesia yang lakukan? Yaitu, kita punya asas nasional aktif sepanjang you WNI. Kemanapun you berada, terikat. Sebelum kita ke kuis berhadiah, gini ya Pak Daniel ya, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari siswa yang sudah menuliskan di kolom di Google Form-nya gitu ya Pak Daniel ya. Ini saya pilihkan. Mohon nanti Pak Daniel bisa membantu menjawab, karena melalui pertanyaan ini juga kita harapkan siswa-siswa kita bisa mengulik lebih banyak lagi gitu ya tentang hukum dan media sosial. Nah, yang pertama itu adalah dari Shane Theopilia. Dikatakan begini Pak Daniel, apakah media sosial sekarang ini selalu dipantau oleh pihak berwajib? Dan apakah semua privasi yang ada diketahui oleh pihak tertentu? Gitu Pak Daniel. Mungkin Pak Daniel bisa langsung jawab. Oke. Pertanyaan ini pertanyaan yang berat. Pertanyaan yang hebat dan pertanyaan yang berat. Sekarang kalau saya sampaikan secara yang saya ketahui, dengan adanya dunia digital ini, privasi kita itu sebenarnya separuh privasi kita udah nggak ada. Meskipun setiap kali kita buat sebuah sosial media, ya kan, kita gunakan WhatsApp, selalu ada aturannya di situ, community guideline-nya, bahwa segala yang kita sampaikan misalnya di WhatsApp itu end-to-end encryption dan sebagainya. Tapi we never know. Apakah di balik itu ada peretasan-peretasan? Kita melihat di mana-mana, Tokopedia, semua datanya dijual dan sebagainya, ada oknum-oknum ya yang melakukan itu. Ada juga kasus ini dan sebagainya. Jadi privacy ini saya nggak bisa pastikan apakah privacy kita terlindungi atau tidak. Dan di negara kita, kebetulan undang-undang tentang data pribadi, perlindungan data diri, belum ada. Jadi masih digodok di DPR, ya kan, undang-undang perlindungan data diri. Jadi kembali lagi, untuk melindungi privasi kalian, itu harus tugas-tugas kalian masing-masing. Bagaimana kalian juga tidak mengumbar semua hal yang bersifat private di sosial media kalian. Seperti itu. Dan kalau di Indonesia pelanggaran data diri, misalnya pencurian data pribadi, itu bisa kena ke undang-undang pidana secara umum. Jadi bukan di ITE ya. ITE tidak ada soal itu. ITE, kalau ITE itu adanya hanya tentang penyedia layanan yang mencuri data. Itu ada kena. Tapi kalau orang-orang lain yang misalnya contoh kalian upload foto kalian dan sebagainya, terus foto itu digunakan oleh orang lain lagi, ya kan? Misalnya ada fake account kalian buat pakai foto kalian, ya kan? Itu kalau di luar negeri bisa kena. Karena foto itu setiap orang yang take sebuah foto, misalnya contoh di US, itu ada Privacy Act-nya, undang-undang tentang privacy. Jadi kalian kalau menggunakan foto orang dan sebagainya, karena harus izin. Kalau tidak, dianggap mencuri foto itu. Kalau di Indonesia kebetulan belum ada. Jadi secara pidana tidak, tapi secara perdata, ya ini pertanyaan saya harus jawab secara konkret. Karena pertanyaan ini dalam. Secara perdata, kalian bisa tuntut kerugian. Karena nanti dianggap, oh dengan kalian menggunakan misalnya contoh foto pejabat X dan sebagainya, kalian dianggap bisa membuat suatu misinformasi dan sebagainya, itu bisa digugat secara perdata. Dan kalian bisa dituntut ganti rugi. Tapi sifatnya perdata. Dan terakhir nih Pak Daniel, ada satu lagi dari siswa kita tetapi memilih untuk tidak disebutkan namanya gitu ya. Pertanyaannya begini, jika saya memiliki screenshot chat atau rekaman suara orang yang melakukan pelecehan seksual melalui sosial media, apa hukum yang berlaku? Nah, itu aja Pak Daniel. Yes. Oke.
Bisa. Jadi itu kalian bisa masukkan, pertama ada pilihan ya. Kalian mau masuk ke Undang-Undang ITE tentunya. Apakah kalian mau masuk ke, coba bisa ditayangkan nggak? Yang tadi slide ke 9. Jadi kalian bisa masuk ke ini. Kalian bisa gunakan instrumen ini, yaitu melanggar kesusilaan. Kalau dia melakukan hal itu, atau kalian bisa juga masukkan ke yang bagian 4, pemerasan atau pengancaman. Karena biasanya tindakan yang dilakukan itu, tentunya kan ada contoh ya. Misalnya kalian punya foto atau apa yang bersifat nudity, terus diancam bahwa kalau kamu nggak ini saya sebarkan loh dan sebagainya. Itu bisa masuk itu pemerasan dan pengancaman itu. Hukumannya berat loh. Ada pemberatan juga. Kalau menyebabkan kerugian, ya kan bisa 12 tahun di penjara. Jadi itu kuat ancamannya. Dan bisa juga dipakai yang melanggar kesusilaan kalau dia melakukan hal itu. Jadi bisa bisa kena. Kalau ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara sosial media, by WA atau sebagainya, kalian gunakan capture hal itu dianggap sebagai bukti elektronik yang digunakan untuk membuktikan kalau ada pelaku yang melakukan tindakan yang tadi saya jelaskan. Itulah yang tadi saya bilang, digital evidence ini sebenarnya juga bermata dua. Ada sisi negatifnya digital proofing, banyak juga sisi positifnya. Sekarang kalau kalian, maksudnya ada orang macam-macam ke kalian rekam aja. Rekam, kalian viralkan. Itu banyak terjadi sekarang dan itu efektif. Misalnya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang atau teman kalian, misalnya membuli atau apa, kalian rekam. Taruh di kantong gini kan nggak kelihatan kameranya. Kalian bisa pakai itu sebagai digital evidence untuk membuktikan adanya suatu tindakan. Ya, jadi saya berpesan juga dengan adanya dunia sosial media ini, kalian harus manfaatkan digital evidence. Ya, berlaku untuk siapa saja. Mau orang yang kalian segani, lebih tua atau apa, kalau kalian merasa ini tidak pas, kalian boleh rekam. Ya, rekam dan itu bisa kalian gunakan untuk pembuktian dan pembelaan kalian. Oke, terima kasih Pak Daniel. Permisi, saya ingin bertanya tadi mengenai yang barusan. Satu lagi ya berarti ya. Oke, silakan Raferta. Terkadang ada orang yang melaporkan lalu dibilang wadulan, terus malah dilecehkan. Banyak sekali orang-orang yang melaporkan lalu dibully di media sosial. Karena ya namanya sebuah perbuatan itu kan ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana? Yes. Oke. Inilah yang saya bilang. Ini tugas kita semua ya, sebagai masyarakat generasi yang sudah lebih tua dari adik-adik. Sebagai contoh ya, misalnya di sekolah, saya yakin percaya sekolah sudah ada mungkin ya, komite pelaporan dan perlindungan kerahasiaan pelapor. Sebenarnya itu sangat perlu. Jadi siapapun yang melaporkan suatu tindakan, harus dilindungi identitasnya. Karena benar untuk kayak cyberbullying ya terutama, itu dilemanya gini, kita misalnya dibully, kita ngelapor, dibully lagi, oh laporan ya kan? Jadi double malah kena bully. Itu makanya harus ada tugas dari instansi atau dari orang yang lebih kuat kedudukannya untuk memproteksi para pelapor kejadian seperti ini. Dan itu harus dilindungi identitasnya. Makanya juga kalau kalian mau melaporkan ke polisi, itu kalian harus perlu pendampingan orang yang paham tentang hukum. Jangan main asal lapor, ya kan? Supaya identitas kalian tuh bisa dilindungi. Misalnya ada press ya, ada wartawan nanyakan, oh kamu lapor ini dan sebagainya. Kalian bisa arahkan ke misalnya lawyer kalian atau gimana ya, atau orang yang lebih tahu. Misalnya ada komite dari sekolah, nanti komite sekolah yang menjelaskan bahwa ini kami lindungi kerahasiaannya dan sebagainya. Sangat penting itu. Orang yang melapor wajib hukumnya dilindungi kerahasiaannya. Oke. Kalau kita lanjut lagi terus nanti pertanyaannya bisa Pak Daniel nggak akan selesai gitu ya Pak Daniel ya, anak-anak kita ini sangat excited sebenarnya gitu. Nah Pak Daniel, merujuk ke pertemuan kita sebelumnya, Pak Daniel di sini akan memberikan sebuah kuis berhadiah gitu ya.
Jadi hadiahnya ini kalau kata orang Medan itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi diharapkan siswa semua, siswa Gloria semua ini betul-betul bisa menyampaikan apa yang menjadi tanggapan kalian gitu ya. Kepada Bu Ayu mungkin bisa ditampilkan supaya Pak Daniel bisa memimpin untuk kuisnya, Pak. Bu Ayu. Oke, sudah, Pak. Sudah ya, Pak Daniel ya? Ya. Oke, silakan Pak Daniel. Mungkin Ini bisa contoh ya. edit. Jadi ini Ya. kita disclaimer dulu, ini contoh. Saya nggak tahu apa benar si Denny Siregar ngepost seperti ini, ya kan? Nah, ini salah satu trik ya. Kalau kalian nanti suatu saat juga misalnya ada webinar atau apa, kalian ngomong apapun nggak bisa dipegang. Kan ngomong ini saya nggak tahu, ini disclaimer ya, datanya seperti ini. Apakah betul Denny Siregar tweet seperti ini atau post seperti ini, saya tidak bisa memastikan. Tapi kita kaji aja tentang kalimatnya ini. Pertama, saya ingin tanyakan, kalau yang bisa jawab komplit hebat ya. Sebenarnya tindakannya Denny Siregar ini ngepost seperti ini melanggar hukum, melanggar etika, ya. Hukum ini yang saya maksudkan ada dua lagi. Hukum ini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang ITE yang tadi pasal 27 itu, atau aturan lain. Ya kan? Itu yang hukum. Yang kedua, apakah tindakannya Denny Siregar ini melanggar etika? Yang atas ya. Oke, anak-anak ada yang bisa mau mencoba kah? Felix. Siapa ini? Felix. Felix, oke Felix, silakan Felix. Mungkin kalau etika itu, iya pasti itu melanggar etika karena kita itu kan disebutin juga subjeknya mantan pemusik apa kan itu udah nggak etika banget, ketok bodohnya ngomong gitu kan. Kalau dari hukum menurutku juga sih, soalnya itu yang kayak di pasal 28 itu kan menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu. Itu sih dari aku. Oke. Saya langsung jawab atau gimana ini, Bu? Oke, kita keep dulu ya Pak ya, satu orang lagi nih. Keep dulu ya. Biar sedikit agak ada tantangannya gitu ya Pak ya. Oke, itu tadi dari Iya. Felix kelas Kurang, 10. Bu. Kalau cuma 2 orang kurang kayaknya. Tambah satu lagi 3 lah yang jawab. Oke, Supaya 3 kita ya. ada perbandingan. Tadi dari kelas 10, sekarang dari kelas 11. Oke, sudah ya. Silakan Tiffany. Iya, kalau menurutku ya juga mirip, ya melanggar etika juga, soalnya menyebutkan kata-kata bodoh itu kan salah satu bentuk penghinaan. Oke. Nah, kelas 11. Gimana kelas 11? Boleh saya coba. Ya ini siapa namanya? Wilson. Oke, Wilson, silakan Wilson. Jadi menurut saya itu permasalahan etika sih. Kenapa? Karena kan kalau kita mau memberi pernyataan itu kita kan harus memiliki tata krama yang sopan ya, memiliki kayak apa ya, pendapat yang tidak memihak atau apa ya, kayak memiliki dasar argumen yang kuat dan jelas gitu loh. Tapi juga tidak menjelekan lawan bicaranya gitu atau menyerang gitu. Ya menurut saya itu etika sih. Oke. Pak Daniel mungkin bisa langsung dijawab Pak Daniel. Oke. Yes. Jadi semua jawaban masing-masing ada benarnya, tapi paling tepat jawaban Wilson kalau pandangan saya. Coba ke slide 9 lagi ya. Jadi gini, paling utama tetap dalam bermedsos itu etika, ya. Sudah jelas kalau tadi itu melanggar etika. Tapi apakah dia melanggar aturan pasal 27 Undang-Undang ITE? Ini kalian juga harus tahu loopholes-nya. Coba slide 9 tadi, Bu. Jadi kalimat bodoh atau kata bodoh itu tidak masuk ke pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu seperti yang saya bilang itu sebuah defamation, menuduhkan suatu perbuatan. Bodoh itu bisa masuk ke penghinaan. Ya kan? Kalau penghinaan aturannya bukan di sini. Penghinaan tuh aturannya di pasal 315 KUHP
memang ada ancaman sanksinya juga. Tapi kan tadi kita tidak bahas ke situ. Ya. Jadi kalau kalian masuk, apakah dia ini, itu kan bisa juga masuk informasi yang menimbulkan rasa benci, permusuhan individu, kelompok. Tapi tadi tidak menyebut berdasarkan sara. Kalimat bodoh itu bukan sara loh. Sara itu kan suku, ras, dan agama. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada tadi sebuah kategorisasi bahwa karena dia ini agama ini tertentu, dia makanya kalimatnya misalnya bodoh dan sebagainya, itu bisa kena ke 28 ayat 2. Jadi jawaban dari Wilson exactly tepat. Kalau kita masuk ke 27 tidak bisa, ya. Ini pelanggarannya sifatnya etik saja. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi Wilson berkesempatan untuk mendapatkan earbud yang disponsori dari Tan Law Firm-nya Pak Daniel gitu ya. Terima kasih juga kepada Pak Daniel yang sudah memberikan waktu, ilmu, dan juga sponsorship-nya kepada SMA Gloria Kristen 1 gitu ya. Nah, pembicaraan kita ini sebenarnya sangat menarik gitu ya. Dan mungkin kita akan bisa melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut gitu.